Assalamualaikum Bukannya warahmatullahi Pak, wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabili alakum tuflihun, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, para muridin, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, maunah, berkah dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur dan mohon izin dari guru-guru kita untuk melanjutkan ngaji kitab Syiarul Asrar. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, para sahabat rahimahullah, di dalam pasal 3 atau bab 3 ini namanya fi bayanil khawanitil arwah fil ajsad, tentang bentuk-bentuk dan tempat-tempat ruh yang ada di dalam jiwa diri kita. Kita sudah membahas 3. Yang pertama adalah roh jismani, itu ada di tubuh kita dan amaliannya masih bersifat syariat. Yang kedua adalah roh ruhani yang ada di dalam kolbun hati kita, maka dia sudah mengamalkan tarekat. Kemudian yang ketiga, roh sultani, yaitu al-fuad, lebih dalam dari sekedar kolbu, maka dia adalah makrifat. Itu sudah kita bahas di dalam pembahasan 3 pekan yang lalu. Maka kita melanjutkan sekarang untuk jenis ruh bentuk yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiya fitarain, amin ya rabbal alamin. Wa hanutur ruhil qudsi fi sirrin. Wa hanutur ruh, adapun ruh apa? Al-qudsi, ruh qudsi, fi sirin, itu di dalam sir, di dalam rasa, di dalam zauk. Karena itu orang yang sudah sir itu semua amalan-amalannya, ibadahnya itu sudah ada rasa. Kesimpulannya, kalau kita sholat, ibadah, zikir tidak berdampak di dalam diri kita, dan itu sifatnya hanya mulut, maka kita belum sampai ke tingkat sir, belum tingkat kepada qud, ruhnya belum ruh qudsi. Jangan-jangan masih ruh awal sebagai jasad manusia, yaitu ruh jismani yang ada di dalam jasad kita. Masih syariat. Karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kama qala Allah Ta'ala fi hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah sirriku dan aku adalah sirri manusia. Artinya lah hijabah, karena memang manusia mod yang karakter yang kualitasnya seperti ini adalah la hijabah, tidak ada hijab antara dirinya hamba itu dengan Allah. Semua ilmu-ilmu telah diberikan oleh Allah, termasuk ilmu laduni, dan itu menjadi bagian dari kecintaan Allah memberikan ilmunya kepada hambanya. Karena itu karena itu Allah berfirman tadi, al insanu sirri, manusia itu adalah sirriku, rahasiaku. Artinya ini yang disebut oleh Yazid al-Bustami dalam kaifiat zikirnya, itu disebut al-ittihad, al-ittihad. Jadi diri seseorang wali itu sudah menyatu dengan Allah. Bukan Allah ada di dalam diri manusia, tidak. Jangan salah.
Jadi al-ittihad atau manunggaling kawula Gusti itu bukan berarti Tuhan ada di dalam diri kita, tidak. Artinya kita bergantung dan mempunyai hubungan secara khusus dengan karena la hijab, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara diri kita, diri manusia kepada Allah. Apakah bisa? Bisa kalau itu memang yang dikehendaki oleh Allah. Maka dengan demikian wa mata'u ilmul hakikoh, orang yang seperti ini makomnya, ilmunya itu adalah pada ilmu hakikat wa ilmu tauhid, dan itu adalah ilmu tauhid. Tidak ada lagi ketakutan diri manusia itu hanya semata-mata Allah yang ada dirinya. Allah lah yang muraqabah, yang mengawasi fi kulli waktin wa halin wa sa'atin. Allah wa wa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kita dimanapun berada. Orang yang sudah pada makom hakikat. Karena tidak ada dirinya, hakikatnya adalah Tuhan. Adanya adalah Allah. Manusia tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan tadi adalah sir. Ya. Sir menurut Imam Al-Qusairi di dalam Risalah Al-Qusairiyah, sir adalah latifah dari nur Allah yang di dalam kalbu yang menjadi tempat penyaksian spiritual, musyahadah. Jadi kalau kita dengan segala izin, mohon maaf, menjadi bagian dan menjadi murid dari Thariqah Naqsabandiyah, Khalidiyah, maka di situ kan ada setelah latifatul qalbi yang jumlahnya sekian itu, diteruskan latifatul ruh, ya, maka sir itu lebih tinggi dari ruh. Karena sir itu adalah sesuatu yang sangat rahasia, hubungan kita dengan Allah. Allah memperhatikan dengan kita. Allah memperhatikan terhadap kita. Karena itu sir, orang yang sir, itu latifatul sir, yang disentuh ada di susu kiri turun 2 jari, ya, di bawahnya latifatul qalbi, itu adalah tingkat ketiga kedalaman seseorang hubungannya dengan Allah. Karena itu harus disentuh dengan zikir-zikir yang ada di sir kita. Nah, orang seperti ini biasanya sudah musyahadah secara spiritual, menyaksikan zauk kita, sauk kita kepada Allah dalam amalan kita apapun. Itu ada rasa. Seperti Bapak sekalian, kalau kita dengan keluarga, suami, istri, ya, itu kan ada rasa. Kalau tidak ada rasa, tidak ada cinta. Jangan sampai, astagfirullah, kita merasa cinta pada Allah, Allah tidak cinta karena kita tidak mengamalkan. Seperti halnya kita sangat cinta pada istri, istri tidak mencintai. Atau sebaliknya, istri mencintai, yang laki tidak. Ini berarti masih ada hijab. Nah, karena itu, yang pada latifatul sir, yang tingkat pada sir ini, dia adalah sudah musyahadah. Seperti halnya roh yang tempat muhabbahnya ada di kalbu. Dan ini makrifat. Jadi sudah mahabbah. Karena itu para ulama mengatakan al-mahabatu asasul ma'rifat. Orang yang sudah mahabbah pada Allah itulah menjadi dasar hingga kita bisa ma'rifatullah yang diawali dengan ma'rifatun nafsi. Man arfa nafsa faqad arfa rabbah. Sehingga sir lebih lembut daripada ruh, dan ruh lebih dalam dari kalbu. Kemarin kan sudah kita sampaikan kan, ada yang kalbun, ada fuada, ada sir. Nah, ada
namanya ruh ruwani, ruh sultani, ruh kudsi. Nah, itu Bapak sekalian. Kesimpulannya di situ. Kita sampai mana? Kalau kita masih syariat, berarti ruhnya masih ruh jismani yang ada di badan. Amalannya masih badan, belum amal batin. Nah, karena itulah Bapak sekalian, monggo mari kita untuk memperbaiki cara beribadah kita. Memang satu-satunya adalah bertaringah. Kalau enggak, kita itu seperti, maaf, yang pegawai negeri, yang pegawai BUMN ya, pagi ngantor, sore pulang, nggak ada apa-apa, yang penting gajian. Jadi nggak ada rasa, tidak dengan hati di dalam menjalankan tugas. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, ruhaniyah kita, moga-moga minimal kita itu sampai ma'rifat, yaitu roh sultani. Syukur-syukur bisa seperti ini, yaitu roh kudsi yang ada di sir latifatusil di dalam diri kita itu. Kita lanjutkan. Wa qolal mu'alif wa mu'amalatu mulanjad asma'it tauhid. Orang-orang seperti ini selalu melafadzkan kalimat tauhid, Allah, la ilaha illallah, di dalam setiap nafas kita. Ya Fatahu, ya Wahid, ya Akhatu, ya Somad. Nah, itu semua as-somad salah satu adalah makom di dalam zikir Naqsabandi yang sudah hampir lulus ya, hampir selesai. Ya. Karena tidak ada satu tempat bergantung kita adalah kecuali Allah. Bukan manusia, bukan atasan. Itu semua karena wasilah. Maka dengan demikian cara melafalkannya adalah dengan bilisani sirri bila nutkin. Cara melafalkan dikir-dikirnya itu bisir di dalam hati, wala nutfin, tidak ada pengucapan. Karena itu jenutnya di itu sudah langsung bergerak. Allah, 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 Allah. Itu jantung kita itu berdetak menyebut nama Allah, dan itu mengguncangkan dari ruhani kita. Bisa? Bisa. Kalau panjenengan kita semua sudah belajar dan membiasa. Bapak sekalian itu ya. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa in tazhar bil qawli wa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, wa in tazhar bil qaul fa innahu ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa? Sirrun, rahasia, wa akhfa, dan apa yang lebih tersembunyi. Jadi zikir itu ada dua. Zikir khofi, sir, dan zikir jahat. Tapi rata-rata kalau Naqsabandi lebih banyak, termasuk Qadiriyah, melafalkannya itu fi apa? Fi sirin, bilisanil sir. Tidak diucapkan bareng-bareng yang keras, tidak, tapi dalam hati. Karena itu orang Thariqah Naqsabandiyah kelihatannya tidak zikir, tapi kalau orang sudah berthariqah sudah setiap saat fi kulin nafasin, ya, nafas kita keluarkan, keluar masuknya itu selalu berzikir nyebut nama Allah. Ini ada di surat Toha ayat 7. Wa qala al-mu'allif wa la yattali'u alai khairullah ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui sir itu kecuali Allah. Wa ammarib khudufuzuhuru tiflil ma'ani, adapun hasilnya adalah lahirnya tiful ma'ani. Tiful ma'ani apa? Tiflun, anak, ma'ani, yang sesuai dengan lahir procot. Jadi kalau anak lahir procot, ada dosa enggak? Enggak ada. Nah, kalau kita sudah pada ruh kudsi asir, amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang betul-betul dekat dengan Allah, zikir setiap saat, itu bisa sampai tingkat ruh kudsi. Karena itu seperti tiflul tiflul tiful tiflul ma'ani.
Kita lahir kembali. Kita tidak ada dosa. Karena itu apa? Alamnya alam lahud. Yang Allah yang tahu dan Allah Maha Suci. Maka kita lahir dalam keadaan suci kembali. Wujudnya apa? Tiflul ma'ani al-musahadah. Berarti bermusahadah, menyaksikan terhadap keberadaan, keesaan, kekuasaan, kesempurnaan, kamaliatus sifat. Allah yang sangat sempurna itu kita musyahadah. Wa mu'ayantuhu, dan kita melihat zatnya Allah, wa nadharuhu ya ila wajhillah, terhadap wajh Allah ya, jalalah, jalalan, wajah-wajah Allah yang jalal, wajamalan yang jamal ya, bi'aini syiri, dengan mata batin kita dengan Allah. Jadi karena hatinya sudah tercerahkan, tidak ada hijab, maka yang ada adalah Allah. Fana, kita fana, tidak ada saya, tidak ada kekuasaan, tidak ada jabatan, tidak ada, yang ada Allah. Itu sudah pada tingkat yang jalalan wa jamalan bi aini syir. Keindahannya ya, kejalalannya dengan syir Allah. Dan kini kama qala ta'ala, seperti yang disampaikan firman Allah, apa? Apakah orang bisa melihat Allah itu? Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wujuhi yawma idin nadhiratun ila rabbiha nadhiratan nadhiratun. Wujuhi yawma idin nadhiratun. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbin nadhiratin, pada Tuhannya mereka melihat Allah. Liqa'illah. Wajhallah. Orang yang bertorekoh cita-citanya adalah wayadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Masuk surga bersama Rasulullah dan bisa bertemu Allah. Bukan hanya masuk surga belaka. Begitu Bapak Ibu sekalian. Cita-citanya yang sempurna, ultimate goalnya itu yaitu ketemu Allah. Bil kiamat. Bila kaifin, yang kalau kita sampai bisa berjumpa Allah, bila kaifin, tidak bisa digambarkan, wala kaifihi, dan juga tidak bisa diumpamakan, di apa, lamislin, tidak bisa diperumpamakan dalam bentuk apa. Karena ini indahnya, yang paling indah ketika di surga bertemu Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan hanya ingin masuk surga belaka. Surga juga makhluknya Allah. Yang kita inginkan adalah masuk surga dan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala yang serba ada, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Allah lah yang akan selalu ada, tidak pernah tidak ada. Itu Allah. Kalau kita makhluk, kullu syai'in halikun illa wajhah, bisa rusak kecuali zat Allah. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, laisa kamislihi say'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar. Di Allah tidak bisa diumpamakan, dipadankan. Allah bertahta di kursi, bukan berarti Allah punya kursi seperti kursi kita. Allah Rabbus samawat, Allah di samawat, berarti apakah berarti tempat semayamnya Allah di langit? Bukan itu yang dipadankan. Tidak bisa diperumpamakan.
dan tidak bisa dibayar. Jadi dengan demikian, manusia dalam ruh qudsi ini tidak ada dalam dirinya. Yang ada hanya Allah. Karena itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Semua tertuju pada Allah. Kira-kira muraqabahnya itu sifat af'al, sifat ma'iyah. Nanti di ujung adalah as-somat, akrobiyah, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi kitab wa nawahu bi ulmiya fi taurid amin ya rabbal alamin. Falamma balwa isan maksud ketika manusia telah mencapai dan mengetahui hakikat makom ini, artinya makom ruhul qudsi yang ada di sir, dan ini adalah sudah hakikat, in hasaratil ukul, maka akal tidak akan mampu menggambarkan. Akal udah nggak ada lagi. Nafsu apalagi sudah hancur lebur karena hakikat itu. Akal udah nggak bisa menggambarkan. Karena rasa itu tidak bisa dibayangkan. Bapak sekalian, kita merasakan sesuatu hubungan dengan yang kelihatan bisa dirasakan. Anda bayangkan, oh makan sate enak, bisa bayangkan, bisa bayangkan. Tapi kalau kita sudah hakikat kepada Allah, itu nggak bisa dibayangkan. Karena membayangkan berarti menyamakan dengan kenikmatan di dunia. Padahal kenikmatan dengan Allah itu akan seperti apa? Mendengarkan yang sebelum mendengarkan. Melihat sebelum apa yang dia lihat. Ya kan? Itu sifat dari di surga nanti. Nah karena itulah maka makom ini adalah akal tidak bisa membayangkan, tapi watahayyaratil qulub, kalbu kalbu bingung membayangkan, wa kallatil alsun, lisannya keluh tidak bisa keluar kalau sudah fana di hadapan Allah. Walam yastati ayyuhri yukhbiro andalik, dan tidak mampu menyampaikan karena Allah suci dari perumpamaan. Karena apa? Diri kita sudah tercerahkan nur Allah. Sehingga tidak usah bicara, Allah tahu. Bukan panjenengan seperti kita setiap hari doanya panjang, tapi belum tentu didengarkan. Karena belum tercerahkan. Tapi kalau sudah hakikat ini, mulut saja nggak bisa bicara karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam sir kita itu. Itu namanya orang sudah fana. Tiada dirinya, yang ada hanyalah Allah. Sehingga Allah itu sempurna, tidak bisa dibayangkan. Wa qulal mu'alif, ya, fa'idha balam misla akhbar ilal ulama, ya, bila kabar seperti sampai kepada para ulama, artinya min aulia sudah sampai seperti ini, ya, fayam bagilahum ayyafhahu maqamatil qulub, ya, hendaknya mereka belajar tingkatan kalbu, ya, wayar gobu hakoiha, dan hendaknya mereka belajar tingkatan kalbunya. Bapak masih jismani, kita jismani, atau sudah ruwani, sudah sultani, atau sudah qudsi, masih syariat, sudah tarekat, makrifat, hakikatkah? Maka kita diminta untuk introspeksi. Siapa kita? Ya. Wa tajawwaz ila alal ilyin,
Ya, maka dengan demikian orang yang kita tuju adalah tajawwa wa tawajjahu ila alalinan. Kita bercita-cita pada apa? Surga yang tertinggi, surga illiyin. Kemarin kan kita sebutkan satu persatu di mana tempatnya surga orang syariat di sini, ya. Dan begitu juga kalau di sini derajat tertinggi nanti di surga adalah derajatnya orang yang hakikat. Jadi a'lal illiyun. Jadi illiyun itu adalah tempat tertinggi. Disitulah segala kenikmatan yang tidak pernah ada. Nah, Bapak sekalian, kalau sudah seperti ini, orang sudah makrifat, sudah kemudian sudah pada tingkat hakikat, wa yasdahidu ila ayyuso ayyasilu ila makomi ilmul laduni. Allah akan membuka semua ilmunya, ilmu-ilmu ladunia itu kepada orang yang ahlul hakikat. Mengapa banyak kiai, ulama-ulama khos diberi ilmu-ilmu seperti karena Allah mengendaki dan Allah memang tahu ini adalah kekasihnya, kemudian tidak ada batas. Bapak Ibu sekalian, Bapak dengan suami istri ada batas nggak? Nggak ada. Apa yang ada di dalam kantong kita, istri tahu. Tidak ada batas, tidak ada yang disembunyi. Orang yang sudah pada tingkat hakikat juga nggak ada tidak ada sembunyi hubungan hamba dengan Allah. Nah, moga-moga Allah membukakan hati kita. Semoga kita saatnya Allah mengendaki kita pada tingkat hakikat. Dan ini menjadi keindahan yang paling indah ketika kita sudah mendapatkan privilege-privilege yang Allah berikan. Karena apa? Ilmu Allah al-laduni, ilmu Allah yang laduni itu diberikan kepada orang-orang yang ahlul hakikat. Wa wa ma'rifatul dzatil ahadiyah, dan ini adalah zat makrifat Allah yang ahadiyahnya, yang maha tunggal, tidak pernah dibagi. Allah itu tunggal, nggak bisa di apa bagi, tidak ada persamaannya. Karena ini nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sahabat sudah makamnya di setelah tahlil akan menemukan makom ahadiyatus somat. Min ghairi ayyata'arradu wa yungkiru, tanpa menentang dan mengingkari makom-makom wahadal makom alladzi dzakarnahu, yang telah kami sebutkan. Jadi Bapak sekalian harus dilewati. Ruh jismaninya, syariatnya jalanin. Ruh ruwaninya, tarekatnya masukin. Ruh sultani, makrifatnya, insya Allah kita akan makrifatullah. Dan terakhir adalah ruh qudsi yang hakikat, itu kita akan mendapatkan surga yang iliyun, yang akan tertinggi. Maka dengan demikian Bapak sekalian, Imam Ghazali sedikit lagi, Syekh Abdul Qadir Jalani akhirnya menyimpulkan begini di dalam pasal berikutnya. Wa kullal mu'allif hadal kitab fal ilmu dhahiratu law isna asra fannan wa kadzalika ilmul batin lahu asna asaran fanna. Ilmu lahir itu terdiri dari 12 macam, begitu juga ilmu batin juga ada 12 macam. Fakusima bainal awam wal khawas wa akhasil khawas. Ilmu itu akan didapatkan oleh bainal awam, orang awam, berarti syariat. Wal khawas, orang-orang khusus. Itu adalah orang yang masuk tarekoh dan orang yang sudah masuk sampai pada tingkat ma'rifat. Wa akhasil khawas, yaitu adalah khawasul khawas. Khususnya khusus. Artinya sudah sirul asrar. Sudah rahasianya ditimbulkan oleh Allah. Ya. Ala qadril isti'dad,
sesuai dengan kemampuan. Karena itu manusia beda. Mayoritas inginnya hanya cukup di syariat, tapi nggak cukup. Itu mayoritas. Itu seperti orang, yang penting naik kelas. Muridnya ada 40. Dia yang penting naik kelas. Ranking berapa? Ranking 40. Gitu. Jadi itu namanya itu adalah apa? Awam. Yang awam. Kita nggak boleh. Kita harus insya Allah mencari khawas atau khawasul khawas. Fal ulumu ala qadri muslimat fal ulumu mukhsiratun fi arba'ati anwa. Maka semua itu lantas teringkas di dalam 4 bagian. Ilmu apa? Al awalu dhahiru syariah minal amri wan nahi wa syairil akam. Yang pertama yang dasar adalah ilmu syariat yang ini oleh manusia pada umumnya lah. Orang yang belum beranjak ke tarekat itu masih syariat. Itu tingkat awal menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, karena itu dia sifatnya adalah menjalankan dan mengetahui hukumnya, tapi tidak ada rasa. Wasani yang kedua adalah batinus syariah wa yusama ilmu tariqah. Menurut Imam Syekh Abdul Qadir yang kedua adalah ilmu batin yang disebut dengan ilmu tarekoh. Karena itu tarekot amalul batin. Amalnya ada di batin, di ruhani, spiritual kita. Wasalis batinu tarekoh wa yusamma ilmu ma'rifat. Tarekoh dijalankan, kemudian menuju tahap ketiga, wa ilmu ma'rifat, yaitu ilmu ma'rifat. Caranya apa? Ma'rifatun nafsi ila ma'rifatullah. Jadi Bapak sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengertian orang makrifat adalah illa liya'rifun. Jadi bukan hanya menyembah, tapi ya'rifun makrifat. Tingkatannya harus ditingkatkan. Jangan hanya nyembah. Nyembah berarti hanya absen. Pagi, sore, 5 hari kan absen. Tapi nggak ada rasa. Nah, jangan gitu. Kita sudah harus pada tingkat misalkan yang kedua dan yang ketiga. Kemudian ar-rabi yang keempat, batnul bawatin wa yusamma ilmul haqiqah. Yang keempat adalah batiniahnya batin, artinya basyiroh, yang disebut dengan ilmu hakikat. Maka dengan demikian, para hadirin jamaah yang saya hormati, wala buddha min khusuliha kulliha. Keempat ilmu itu harus dikuasai seluruhnya menurut Islam yang benar. Sebagai muslim yang benar, empat-empatnya itu harus diraih. Ya, sebagaimana kama qala Rasulullah, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-syari'atu sajaratun wat tariqatu aghsanuha wal ma'rifatu auraquha wal haqiqatu asmaruha. Bukan saya, bukan mursyid, bukan pengamal thariqah. Ini hadis Rasulullah. Ya. Beliau mengatakan as-syari'atu sajirah. Syariat itu pohon. Pohon. Wa tariqatu asanuha, dan tarikat adalah cabangnya. Cabang merasakan, cabang ingin dengan Allah. Wal ma'rifatu arakuha, dan ma'rifat itu adalah dedaunya yang merindangkan hati kita, yang menenangkan hati kita. Wal haqiqatu asmaruha, dan hakikat adalah buah. Ini Rasulullah. Jenengan nanam ingin buah atau nanam tok? Ayo. Jenengan Islam ada sekedar Islam, ada buahnya zauk, rasa kepada Allah enggak? Ayo pilih mana? Sekedar Islam atau Islam yang berbuah makrifat dan hakikat? Pilih. Pilih. Kalau Anda Islam belaka hanya syariat,
ya udah selamanya akan hanya menanam, hanya pohon. Padahal kita tentunya dengan izin Allah, moga-moga kita menanam sampai memetik buahnya. Dzurrun gula, karena kita mendapatkan permata yang paling mahal, yaitu muraqabah, muqarrabah, mahabbatullah, ma'rifatullah. Itu Bapak sekalian ya, moga-moga kita bisa mengamalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Rasulullah mengajarkan thariqah pertama kali kepada Sayyidina Abu Bakar. Di baiat, di talqin pertama untuk ilmu spiritual, ilmu thariqah, ilmu makrifat, ilmu hakikat itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Moga-moga Allah futuhul qulub, membukakan pintu panjenengan kita semua untuk selalu ingin dekat dengan Allah. Yang belum berthariqah, monggo segera berthariqah untuk bisa menuju makrifat. Dan demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi, membukakan pintu hati kita sehingga kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk bisa segera berthariqah jalan menuju Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya jika apa yang saya sampaikan enggak. Ini semata-mata hanya semata-mata atau karya itu berjumpa Allah dengan sebaik-baik, sesempurna mungkin. Insya Allah panjenengan nanti masuk surga. Wafil jannati biruyatirul alamin. Dan di surga nanti moga-moga kita bisa berjumpa Allah Subhanahu. Amin. Sekian, terima kasih. Assalam, alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.